apa namanya itu Majas. sebagai hiasan kata, seperti iya itu. tapi itu gelar buat Bani Yakub. Itu gelar untuk Bani Yakub. Tidak boleh Anda masuk menggelari diri Anda sebagai domba. Anda bukan Bani Yakub. Inilah Kristen. Karena pendeta kalian itu tidak pernah jujur. Kalian sebagai pendeta, sebagai pastor tidak pernah mendalami Bible. Yang kalian ajarkan kepada jemaat hanya merangsang mereka untuk bayar perpuluhan. Yang disebut domba itu Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Bani Yakub adalah seumpama domba, dan gelar itu tidak diberikan kepada yang lain. Ingat, ketika Yesus dalam Matius 15 nomor 24, 23, 24, 25, Yesus bertemu dengan orang Kanaan, seorang wanita Kanaan. Ikut kepada Yesus, percaya kepada Yesus, tapi Yesus hanya melabelinya dengan label guguk atau serigala. Apalagi kalian, orang yang hidup bertemu dengan Yesus saja, percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus. Apa kata Yesus? Tidak pantas roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Apa kata wanita itu? Betul Tuhan Yesus, tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang diinginkan oleh ibu itu? Anaknya sembuh. Berubah enggak statusnya dari anjing menjadi domba? Nggak bisa. Nggak bisa. Malah Yesus mengatakan, besar imanmu. Berarti Yesus sepakat ketika wanita itu mengakui, memang kami adalah anjing, tetapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Ayo. Kalau wanita Kanaan yang bertatap langsung dengan Yesus, bicara langsung dengan saja, tidak mendapatkan status domba, apatah lagi ente, Cak Ayu. Jadi jangan nyamar-nyamar. Makanya Yesus berpesan kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada non-Israel yang datang kepadamu nyamar domba, padahal sebenarnya mereka adalah serigala. Dari mana kau tahu bahwa dia adalah serigala? Lihat, siapa di antara mereka di luar Bani Israel dari kelompok Yakub yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namaku, itulah buah daripada nabi palsu itu. Siapa dari kita yang ada berasal dari kita yang mengajar kemudian kepada mereka untuk memanggil aku Tuhan? Siapa? Lihat, ternyata Paulus. Makanya Paulus itu di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang Yahudi pada teriak, mereka tidak makan, tidak minum sebelum mereka membunuh Paulus. Apa kata mereka? Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia adalah penyesat yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Tuh, teriakan orang Yahudi tuh kepada pendiri agama kalian. Jadi kalian itu bukan domba, kalian itu dombret. Yang adalah aslinya serigala nyamar, kemudian menjadi Bani Yakub. Makanya istilah kalian apa? Kami adalah Yahudi rohani, sunat rohani. Kenapa? Karena kalian nyamar. Kalian itu nyamar. Coba, kira-kira siapa yang nyamar antara Yahudi dengan Kristen? Yang menyamar seperti domba, yang menyamar seperti Yahudi, Yahudi adalah nyamar Yahudi, atau Kristen yang bukan Yahudi menyamar Yahudi? Ya tentu kalian dong. Makanya saya katakan kalian itu adalah Mesias palsu. Gitu saudara. Ya, mudah-mudahan Anda bisa tercerahkan. Silakan diambil alih host. Saya bikin kopi campur masako dulu, silakan. Oke Bang Lindo, gimana? Paham? Jadi Anda itu bukan Yahudi rohani ya, jangan. Ya, berarti kita sama. Lah, berarti kita ini sama. Kami sama katanya. Enggak lah. Sama, karena kami kan udah dibilang kami tidak pernah mengaku pengikut Kristus. Enggak, dengarin dulu Bun. Bang Zuma tadi mengatakan kami itu bukan domba Bani Israel, kan benar. Berarti kita sama. Soalnya kenapa? Enggak lah. Artinya samanya seperti ini. Bang Zuma juga. Kau kan memakai perjanjian lama. Bang Zuma juga bukan orang Arab. Berunda kena ban. Akang. Kepental. Bang Zuma juga bukan orang Arab. Masalahnya kau Bang itu di dalam ilmu tadi. Kena ban. Kayaknya kepental itu. Suara saya aman gak nih Bun? Aman, bagus. Mantap, tambah mudah. Masalahnya kau mengaku. Masalahnya jangan lupa di follow host teman-teman. Ini akun baru saya ya teman-teman ya. Nah ini Gurunda naik lagi.
Oh, belum paham ya penjelasan Bang Zuma ya, Kok Gurunda ya. bukan nggak paham, saya itu paham. Gurunda dia yang bilang kita dijelaskan- sama katanya kayak Iya. kayak Yang dia. dijelaskan. Mana ada? Dengan Anda. Kami bukan orang Bani Israel. Ya emang Kan bukan. begitu. Kristen Memang bukan. bukan Bani Israel, kan begitu. Yes. Iya. Jadi berarti kita podo mawon. Kenapa bisa? Oh iya. Alasannya karena apa? Bang Zuma juga kan, Bang Zuma Ingat juga dulu. kan bukan orang Arab. Ingat saudara. Ingat saudara. Yang disebut domba itu Bani Yakub, bukan orang Arab. Ya sama. Loh, kok bisa sama? Kok bisa Itu sama? hanya sebagai kata kiasan. Artinya Enggak bisa. di dalam Enggak bisa. Dengarkan saya. Menurut Gimana? pengertian kami agama yang beragama Kristen yang percaya kepada Kristus. Yesus Bapa di sorga dan Roh Kudus, Ya, suka-suka mula. kami Terus itulah dombanya yang Yeah. percaya kepada Dia. itulah hebatnya kamu, saudara Oh, ini. iya. Yang Iya, disebut iya. domba itu Bani Yakub. Sudah berapa kali saya harus menjelaskan? Yang disebut Bani Yakub, domba itu Bani Yakub. Dalilnya Yeremia Kalau 50 dalilnya nomor benar, 17. Bang Zuma bilang dalilnya itu benar, tapi Yesus mengatakan kepada Ya, Pak. murid-muridnya, Apa itu? beritakanlah. Iya, ke beritakan, seluruh beritakan. dunia. Silakan saya bantu Anda beritakan. Saya bantu. Beritakan bahwa Yesus itu hanya untuk Bani Yakub. Beritakan kepada seluruh dunia. Aku Oh, Yesus bukan. diutus. Apanya? Bukan Apa? hanya untuk Apa? bukan hanya untuk Bani Israel. Kata siapa? Beritakanlah Injil, beritakanlah. Beritakan Injil, beritakan Keselamatan. apa Injil itu? Apa Injil itu? Salah satunya adalah Yesus untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Karena Yesus berkata, tidak ada jalan ke sorga selain daripada Ya itu untuk Bani Israel. Oh, kalau begitu sama kita podomauan Kok kita sama? Cuma. Apanya yang sama? Di dalam mohon maaf, di dalam kepercayaan Abang Zuma juga dan rekan-rekan itu kan untuk hanya Kata siapa? orang Arab. Kata siapa? Loh, Kata siapa? kata Bang Zuma lah. Iya, Ya, iya, karena Bang Zuma masolang Hanya generasi. Hei saudara, mengatakan Yesus mengaku bahwasanya dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari kalangan Bani Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, Matius 10 nomor 15, nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umatku Israel. Itu kata Yesus. Nabi Muhammad diutus litubayyina linnas. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Sedangkan Yesus diutus hanya untuk Bani Israel, Ben Yisrael. Kalau Nabi Muhammad Ben Adam, jelas itu. Jadi kami tidak menyamar Arab, tetapi kami adalah orang Indonesia. Kenapa Kami tidak orang menyamar Indonesia. Arab? Ya sama anda seperti kalian menyamar-nyamar seperti orang Yahudi, padahal Yesus diutus hanya untuk orang Yahudi, makanya kalian nyamar. Kalau kami enggak, kami orang Indonesia yang beragama Islam, di mana Islam itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Bang Zuma, Beda. Bang Zuma, Beda kita. intinya, Ya. Bang Zuma, Ya. di seluruh dunia hanya yang ada tulisan Arab yang sah di Al-Quran. Iya emang jadi betul. jadi sama mengikuti Arab. Apa Bang yang Zuma sama? bilang abang orang Indonesia. Apanya yang sama? Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Makanya dipertahankan original teksnya. Karena itu untuk seluruh umat manusia, nggak boleh dirubah-rubah. Berbeda dengan kitabnya Yesus, ajarannya Yesus hanya untuk Bani Israel saja. Bahkan kalau anda jeli melihat di dalam Mazmur 147 nomor 11, nomor 19, nomor 20, hukum-hukumku yang kuberikan kepada Yakub dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Nah, pertanyaannya, kenapa ada perjanjian lama hukumnya Bani Israel ada di Kristen? Berat. Ini yang membuat Pak Bom-Bom kemarin turun berat badan sampai 200 kilo.
Berat. Kenapa ada kitabnya orang Yahudi di Kristen sementara Tuhan mengatakan aku tidak memberikan kepada bangsa lain. Yesus tidak pernah mengajarkan perjanjian lama kepada non Yahudi, gak pernah. Ayo. Oh, karena keselamatan itu datangnya dari sana. Keselamatan dari sana. Makanya pada waktu itu dia menceritakan di situ. Hukum-hukumku yang datang kepada Yakub dan aturanku yang kuberikan kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Ya karena memang bangsa Yakub pilihan. Ya terus apa hubungannya dengan kalian? Kalian bukan Bani Yakub. Iyalah karena kalian percaya kepada Yesus. Kalau kamu kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara, berarti Anda percaya kalau Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya nggak? Iya. Nah, ya sudah. Berarti kalian ini adalah pengikut-pengikut palsu, Mesias palsu, gitu. Berarti gini Bang Zuma. Bang Zuma sebenarnya pintar, saya akuin. Bang Zuma itu punya EQ yang pintar, punya pengetahuan yang pintar. Tapi kepintaran Bang Zuma itu, Bang Zuma batasin dengan kata-kata itu. Lah itu tertulis di kitab yang Anda pegang loh. Saya nggak ngurang. Benar. Nah, terus kenapa Anda ingin mengobrak-abrik Bible yang bunyinya sudah kayak gitu? Makanya itulah karena kita berbeda. Ya berbeda dong. Saya meneguhkan isi kitab saudara. Saudara malah mengobrak-abrik isi kitab saudara. Tidak benar-benar memahami sebenarnya makna kata-kata itu. Menerapkan kan istilah tadi hanya sebatas saja. Bang Zuma membatasi gitu. Ya sekarang coba Anda tunjukkan dalilnya. Tuhan memberikan hukum-hukum yang datang kepada nabi-nabinya itu kepada seluruh bangsa, itu mana dalilnya? Ada? Nggak ada? Oh, mana? Ada? Itu Yesus berkata langsung kepada murid-muridnya. Hukum-hukum yang datang kepada Yakub dan Bani Israel, aturan-aturanku yang ada kepada Bani Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Oh ya iya, karena kan nggak mungkin dibilang di situ ke Arab. Karena memang di Yakub yang diberikan perintah itu, bukan ke Arab. Ya, terus kenapa ada di Roma? Ya karena sudah diberitakan, sudah disebarkan. Ya sama seperti Bang Zuma ini. Bang Zuma mengetahui pengetahuan dan kepercayaan itu berasal dari mana? Dari Al-Quran. Al-Quran diwahyukan untuk seluruh umat. Al-Quran dari mana? Dari Nabi Muhammad. Diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Saya manusia. Nah sekarang bandingkan dengan Yesus yang berkata aku diutus hanya untuk domba yang sesat dari umat Israel. Nabi Muhammad mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Beda dong. Loh, apa bedanya? Iya. Bang Zuma, pemahaman kita itu sebenarnya sama. Bang Zuma. Apa bedanya katanya? Loh. Yesus untuk kalangan kecil Bani Israel saja. Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Muhammad dari kalangan mana? Untuk seluruh umat manusia beliau diutus. Itu hanya di Arab, bukan sampai ke Indonesia. Koplak. Generasi standar ganda seperti itu. Aduh, koplak. Al-Quran mengatakan dia diutus untuk seluruh umat manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas. Untuk seluruh umat manusia. Jangan sia-siakan kepintaran Bang Zuma itu, jangan sia-siakan. Kasihan ilmu Bang Zuma itu. Saudara, kamu ini seperti Paulus ingin menghilangkan kecerdasan orang. Kamu ingin menghilangkan ilmu yang ada pada diri orang. Sudah jelas-jelas saya bacakan dalilnya. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Kamu katakan bukan untuk manusia. Yang mana yang harus saya percaya? Ente atau Al-Quran kitab suci saya? Kan lucu. Anda ingin lucu. Bang Zuma bernarasi
bahwa domba-domba itu hanya di Bani Israel. Udah? Karena itu dalilnya ada. Benar. Terus kenapa Benar, Anda ingin membantah dalil? dalilnya itu benar, itu hanya sebagai kata kiasan. Iya, kiasan domba itu untuk siapa? Bani Yakub atau seluruh pengikut manusia? yang percaya, pengikut yang percaya. Itu kiasan. Masalah generasi. Kalau Anda mengatakan diri Anda pengikut, Yesus itu ibadah menyembah kepada Elohim. Dia sujud, dia sholat, dia kemudian melakukan puasa. Dia ibadahnya di Mikdas, di sinagoge, bait suci, bait El. Dia tidak makan babi, dia bersunat dan seterusnya. Apakah Anda mengikuti dia? Karena itu sudah Anda ikuti dia? oleh dia. Anda ikuti. Loh, karena dia sudah menebus. Iya. Karena dia sudah menebus. Masalah generasi. Apa pula ditebus? Siapa yang menebus? Siapa yang menebus? Siapa? Tuhan Yesus. Apa yang ditebus? Apa? Yang ditebus itu apa? Dia menggenapi semua nubuatan masalah generasi. Bagaimana bisa Anda mengatakan menebus dengan menghilangkan semua hukum-hukum? Yang menghilangkan hukum Tuhan itu sibilisis. Tidak ada Yesus menghilangkan. Yesus malah mengatakan dalam Lukas 16 nomor 17. Gimana? Ini yang punya akun. Lukas 16:17 Yesus berkata, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Jadi yang mengajarkan membatalkan hukum Tuhan itu hanya sibilisis yang menggunakan nama Yesus. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 24, waspadalah kepada setan yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Maka ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, kata Yesus apa? Jangan kau percaya. Sebab kalau kau percaya, kau akan menjadi Kristen. Kau akan menjadi sesat. Sampai di sini paham? Paham dan sampai sini? Gak paham juga? Ya cebok dulu pakai air 1 sendok kalau begitu. Masalah generasi. Silakan host diambil alih. Kasihan sahabat kita ini, teman kita. Lanjut. Mati balik. Masya Allah. Ya, Lim, gimana Lim? Lim. Iya. Ya, silakan Bang. Lagi merenung Bang. Ini dia. Kalau seperti narasi Bang Zuma, itu berarti begini. Bang Zuma hanya mengegokan kepercayaan dia sendiri. Mengegokan kepercayaan dia sendiri. Karena kenapa? Bang Zuma mengatakan bernarasi tadi bahwasanya domba-domba itu hanya di Bani Israel. Berarti Bang Zuma hanya mengegokan kepercayaan dia sendiri. Padahal Bang Zuma tidak sadar, kita ini semua Kristen berasal kepercayaannya dari Yerusalem. Seperti kaum-kaum Bang Zuma teman-teman itu dari Arab. Jadi apa bedanya? Cuman bedanya kita ini teman-teman yang kepercayaan di Muslim itu patuh kepada Muhammad. Kalau kami patuh kepada Tuhan Yesus. Masalah generasi. Bagaimana? Coba. Anda ke gereja menyembah Yesus itu patuh kepada siapa? Kepada Yesus. Mana perintahnya? Mana perintahnya kalau Abang Zuma bilang mana? Meledak. Mana perintahnya? Katanya taat kepada Yesus. Mana perintah Yesus yang Anda taati untuk menyembah dirinya di gereja tempat berkumpulnya orang-orang berkuluk, pemakan babi, tidak pernah mandi junub? Mana? Mana data perintahnya? Meledak.
masolang generasi. Anda ngomong berkicau seperti burung beo tanpa ilmu. Saya menyajikan, Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari kalangan umat Israel. Itu dalil. Kok Anda membantah? Kecuali Anda ingin mengatakan begini, saudara Bang Suma. Ya, Paman. Sebenarnya yang kuikuti itu bukan Yesus anak Maria, Bang, tapi Yesus yang keluar dari kubur. Nah, itu yang kuikuti, Bang. Yang mengatakan pergilah ke seluruh bangsa, jadikan seluruh bangsa jadi muridku. Itu yang kuikuti, Bang, bukan Yesus anak Maria. Kalau Anda ingin jujur begitu boleh. Tapi kalau Anda masih menggunakan narasi kami mentaati Yesus anak Maria, no, tidak bisa. Anda melawan Yesus. Terlalu tinggi tembok yang Anda harus lalui untuk membohongi kami. Karena kami paham Bible. Ada 2 Kristus, bahkan lebih. Bahkan saya buktikan Anda itu adalah Kristus semuanya. Kalian adalah anak-anak Kristus. Oleh karena itu kalian adalah Mesias palsu. Masolang generasi. Jangan kau samakan, Bang. Kami umat Islam tidak pernah ke Arab-Araban. Kami umat Islam murni berislam. Kebetulan kitab kami Arab, maka kami menggunakan bahasa Arab. Tetapi Al-Quran diwahyukan karena datangnya dari Arab. Tidak, perintahnya memang untuk seluruh umat manusia. Mungkin mana? Datangnya dari Arab. Makanya menggunakan bahasa Arab, karena memang perintahnya menggunakan bahasa Arab. Sekarang Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia ke masolang generasi. Makan ke bahasa Indonesia sama beda seperti. Terus apa bedanya? Masolang generasi. Jadi perkataan-perkataan Yesus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu menurut saudara. Oke. Sekarang. Karena kenapa? Karena supaya bisa dapat dimengerti. Oke, dapat dimengerti. Makanya diterjemahkan. Sekarang pertanyaan saya, boleh tidak firman Tuhan itu dikoreksi? Maksudnya dikoreksi? direvisi. Masolang generasi. Gimana? Dikoreksi, direvisi, bisa nggak? Oh tidak, karena kan itu hanya diterjemahkan. Tapi faktanya kitab Anda selalu direvisi, betul? Tidak. Mantap ya. Itu hanya diterjemahkan. Baru-baru 2023 muncul TB baru, terjemahan baru. Dari terjemahan lama dikoreksi menjadi terjemahan baru, betul? Oh, itulah yang disuratkan tadi. Hati-hati dengan nabi palsu. Berarti Anda mengatakan bahwa Anda mengatakan lembaga Bible Indonesia semuanya yang ada dalamnya itu adalah Kristus palsu, betul? Oh tidak semuanya. Tidak semuanya, hanya sebagian. Masolang generasi. Padahal Anda sendiri yang mengatakan hanya sebagian. Oke. Berarti hasil daripada revisian itu mereka telah mengotori firman Tuhan, betul? Benar. Berarti Bible Kristen yang ada di Indonesia, menurut pendapat mereka saja itu Bible Kristen yang ada di Indonesia ini itu firman Tuhan atau bukan firman Tuhan? Itu firman Tuhan yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Inilah kalau serigala yang ngomong kan, pura-pura jadi domba. Lain kenyataan, lain fakta. Lain kenyataan, lain fakta. Lain yang Anda jabarkan, lain yang Anda ucapkan. Sekarang saya tanya lagi, sekali lagi. Bisa enggak firman Tuhan dikoreksi, direvisi? Firman Tuhan tidak bisa diverifikasi. Firman Tuhan kok enggak bisa diverifikasi gimana sih? Bisa dimengerti. Masolang generasi. Sekarang kalau Anda mengatakan firman Tuhan tidak bisa dikoreksi dan direvisi, kenapa kitab Anda dikoreksi dan direvisi? Kenapa? Mana ada dikoreksi direvisi? Itu hanya diterjemahkan. Iya, terjemahan bisa dikoreksi nggak, direvisi nggak? Oh, mana bisa? Jadi terjemahan Anda tidak pernah mengalami perubahan? Oh, tidak pernah mengalami perubahan. Jadi yang tadinya menggunakan nama Isa Al-Masih sekarang masih Isa Al-Masih. Perubahan. Itulah hanya oknum-oknum, makanya dikatakan di firman Tuhan yang Bang Juma bacakan tadi, hati dengan Mesias palsu.
Jadi itulah yang kami harus yang mana waspadai. yang betul ini? Yang mana yang betul? Isa Al-Masih atau Yesus Kristus? Oh sama. Oh sama. Oh, sama. Sama, itu pengertiannya sama. Itu tak ada Masalah bedanya. generasi. Teman, Itu kan hanya di terjemahan. ini perbedaan saudara terjemahan kita aja. sudah mengakui kalau Isa Al-Masih ternyata adalah Yesus Kristus, teman-teman. Berat bang. Mungkin lebih baik Anda istirahat aja dulu. Hanya Itu perbedaan hanya aja. sekedar Cuma pelebah. kalau dibawa-bawa itu berbeda. Lain penyesat guys. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah inilah saudara, kenapa saya katakan kalian itu Mesias. Karena apa yang terlontar dari mulut kalian itu semuanya tidak berdasar terhadap kebenaran. Itu aja. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Itu Bang. kan menurut Bang Zuma. Itu fakta real, kawan. Menurut kepercayaan kami berbeda. Nah, Yesus bahasa Indonesia enggak? Boleh-boleh saja menurut Bang Zuma itu boleh-boleh saja karena apa? Kita berbeda kepercayaan. Iya, tapi kepercayaan Anda boleh-boleh itu saja. iya, Bang Zuma kepercayaan Anda bernarasi apesnya segala bertentangan. sesuatunya boleh-boleh saja. Kenapa? Kepercayaan Karena Anda itu memang bertentangan. berbeda Syukran. kepercayaan Akhi kita. Musafir, barakallahu fik. Masalahnya kepercayaan Anda itu bertentangan dengan kitab Anda sendiri. Oh tidak. Oh, kok tidak? Oh Kok memang tidak? Tidak. Tidak. Karena kan begini. Gimana? Manusia itu terkadang memang berbeda-beda cara pemahamannya, tidak bisa sama. Nah, begitu dia. Jadi perbedaan terjemahan itu hal biasa. Oh, kalau terjemahan tidak ada perbedaan, pengertiannya yang berbeda, pengertian dan Loh, kok tidak? masing-masing itu yang berbeda. Kok tidak Kalau ada terjemahannya perbedaan? Tidak ada berbeda. Bagaimana ceritanya tidak ada perbedaan terjemahan? Ya iya. Kok ya iya? Loh, terjemahan itu tidak ada perbedaan itu yang sudah dituliskan di Alkitab atau di Bible. Cuman kadang-kadang kita manusia yang membaca dan mengartikannya itu berbeda, sama seperti Bang Zuma. Bang Zuma mengartikannya berbeda karena kepercayaan kita berbeda. Iya. Begitu Iya. ya. Coba saya ambil Galatia 3 nomor 27 ya. Silakan. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Terjemahan 2018, kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Terjemahan 1954, karena seberapa banyak kamu yang dibaptis kepada Kristus sudah bersalut dengan Kristus. 1985, kalian semua sudah dibaptis atas nama Kristus. Jadi kalian sudah menerima pada diri kalian sifat-sifat Kristus sendiri. 2014, sebab banyak kamu yang telah dibaptis ke dalam Kristus, kamu telah mengenakan Kristus. Sebab setiap orang di antara kamu dipermandikan dalam Al-Masih telah mengenal Al-Masih. Dan semua antara kamu yang ada di antara kamu telah dibaptis dalam Kristus, telah meliputi diri kalian dengan Kristus. Itu menurut saudara itu sama semua? Itu pengertiannya sama saja. Itu hanya masalah generasi. Mengenakan Kristus, sudah bersalut. Itu seperti begini, bersalut Bang itu artinya apa? Bersalut artinya apa? Bersalut. Bersalut. Iya. Bersalut kurang paham saya. Masalah generasi. Udahlah bang, mending istirahat aja bang. Istirahat bang. Yang Anda harus renungkan 1 Yohanes 2 nomor 20, 1 Yohanes 2 nomor 27, bahwa Kristen itu adalah Mesias. Demikian, silakan. Rehat aja, nanti cari waktu lagi untuk silat lidah di sini. Silakan. Iya, biar ndak makin rusak. Ya, kasihan kalau dibiarkan, kasihan. Ya, silakan Bang Jack, silakan Bang Jack.
Sebentar, sebelum ke Bang Jack, masalah generasi itu apa Gurunda? Generasi rusak. Rusak, generasi rusak. Meledak. Bang, mau nanya nih, di luar dari tema boleh nggak? Dari mana, Bang? Mau nanya, kan di Kristen Ortodok ada surat Al-Fatihah tuh. Apakah Al-Quran mencipta Bible? Apa? Saya pernah ngeliat video ada Kristen Ortodok yang baca surat Al-Fatihah. Apakah Ya, coba di mana itu, Bang? Ngomong atau kumur-kumur? Di mana itu, Bang? lihat di video TikTok? Oh, di TikTok. Bisa ditampilkan Iya, nggak di sini? Ya nggak tahu, udah hilang, udah lewat. Oh, iya. Apa Jadi nggak bisa Al-Quran ditampilkan. menjiplak? Iya, maksudnya yang mau saya tanyakan apa Al-Quran menjiplak? Sebelum kami terpancing untuk membahas itu, tolong tunjukkan datanya dulu supaya kita tahu. Oh iya. Tapi kalau tidak ada data kok, gimana? ada videonya. Ya, Videonya silakan. Kelewat. Silakan tunjukkan. Silakan, Bang. Ya, gimana? Assalamualaikum Gurunda. Nggak bisa Waalaikum. cari. Ya. Saya pernah lewat itu. Oh, kalau cuma kabar kayak gitu itu sia-sia artinya kami melayani. Oh, tidak ada Emang data. benar. Kalau benar berarti kan ada data yang Anda harus sajikan. Mana datanya? Ya, gimana? Ya, HP-nya cuma satu, jarinya gimana? Ya, turun dulu, cari dulu materi, baru naik ke sini. Kalau cuma omon-omon, berarti nggak ada bedanya sama Edis. Cuman ngomong-ngomong, nggak ada data. Ya, saya pengen tahu aja apakah Al-Quran menjiplak. Tidak mungkin. Siapa yang menjiplak? Siapa? Soalnya Berita mana? Kristen Ortodok duluan yang pertama ada Ortodoks duluan. timbang. Nah, makanya bawa datanya ke sini. Gitu, Bang. Nah, gini. Kalau Anda mengatakan Kristen Ortodok duluan menggunakan Al-Fatihah, ada nggak di mana itu tertulis di Bible mana? Apakah Ortodoks kitabnya? Ada video yang membacakan Iya, ayatnya. enggak, saya tanya dulu, Bang. Apakah kitabnya Kristen Ortodok dengan Kristen Katolik atau Protestan di Nusantara ini beda atau sama? Ya, sama, Bang. Oke, tunjukkan di mana Al-Fatihah di dalam kitab kanonik atau Surah Paulus, silakan. Ya, saya gimana, nggak ada ini, Bang. Masa kitab yang sudah bahasa Indonesia aja nggak ada? Enggak, intinya Bang Juma nggak tahu ya. Iya. Sekarang tunjukkan bukti dulu, baru kita bahas. Nah, Anda mengatakan kitabnya Oke. orang Ortodoks itu dengan Kristen yang ada di Indonesia sama. Berarti ada dong di kitab saudara. Tinggal Anda sebut Lukas berapa, Markus berapa, Yohanes berapa. Kalau tidak ada di dalam kitab saudara, berarti Ortodoks ngarang-ngarang. Ortodoks yang ngarang berarti. Ada nggak di dalam kitab saudara Al-Fatihah? Nanti saya cari lagi deh, Bang. Iya, iya, silakan. Silakan. Ya. Ya, saya rehat dulu, turun Bang. deh, Bang. Iya, Cek, jangan turun dulu, Bang Cek. Jangan turun dulu, Bang Cek. Jangan turun dulu. Bang Cek. iya, silakan. Iya. Saya Katolik, Bang Cek. Jangan turun dulu. Silakan. Aku kasih tahu, Bang Cek. Aku kasih tahu, Bang Cek. Tadi kan tanya tuh, Iya, iya. apa Al-Quran itu menjiplak, iya kan? Tadi tanya gitu kan? Iya, betul. Aku Katolik nih, Bang Cek. Silakan, Bang. Itu salah besar, Bang Cek. Soalnya saya udah datangi 3 surat di Al-Quran tuh, ya kan? Itu satu tidak ada literasi Nabi Muhammad sampai situ, tapi di Al-Quran ada. Dan saya udah datang itu. Jadi kalau Bang Cek ngomong menjiplak itu mungkin perlu datang sendiri ke sana, jadinya tahu ini jiplak apa enggak. Itu menurut saya. Iya, tentang dibaca dengan ayat bahasa Arab kan jadi sama. Nggak perlu bahasa Arabnya, kita udah datang ke tempatnya langsung, memang benar di Al-Quran memang ada itu. Nggak perlu kita bahasa Araban. Langsung datang ke tempatnya. Iya. Aku. Iya, terus Ini apa namanya? Artinya juga bukannya sama. Artinya bukannya sama. Mas itu kan tadi kan Iya. ngomong jiplak.
ya kan ngomong jiplak. Iya, saya mau Aku nanya datang ke apakah tempat. benar, apakah benar. Salah, Tidak salah, benar salah. itu tidak benar. Salah Makanya besar. saya minta Salah data besar. tadi. Ya Bang Zuma, salah besar tuh kalau ngomong Al-Quran jiplak. Salah besar. VT-nya kelewat lagi. Kemarin-kemarin saya lihat VT-nya. Itu kalau PT itu bahaya juga itu kalau orang buat PT terus kemudian nanti Iya, soalnya dia benar-benar mirip. Gitu. Iya, kalau Makanya saya Anda bilang, mengatakan kalau Anda mengatakan ini. kitab Anda dengan kitab ortodoks itu sama, tentu Anda bisa menunjukkan di mana saya bisa baca di Lembaga Bible Indonesia Al-Fatihah di dalam kitab saudara. Ada nggak? Oh, nggak ada, Bang. Berarti ortodoks dengan Kristen lainnya itu kitabnya beda. Kan jadi lelucon kan? Jadi lawak-lawak kan, sesama Kristen kitabnya beda. Mana yang betul, ortodoks atau kalian? Kan gitu jadinya. Kenapa ya Bang Zuma, teman-teman Kristen selalu ngomong Al-Quran jiplak, padahal nggak jiplak loh. Kenapa selalu ngomong gitu, heran juga kadang-kadang. Iya, sederhananya kalau kami umat Islam ya, terlepas daripada materi yang terlalu tinggi untuk kita kaji seperti manuskrip dan seterusnya. Kristen harus mendudukkan satu perkara sama seperti yang dialami oleh Bible. Penulis-penulisnya itu mengatakan melakukan penelitian, penyelidikan. Nah sekarang Nabi Muhammad meneliti apa? Menyelidiki apa? Kitab mana yang dibaca? Mana sumbernya? Ada yang mengatakan kami punya Nabi pernah membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ada enggak? Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab-kitab di luar Al-Quran. Enggak pernah. Nah, ini tuduhan membabi buta yang tidak berdasar. Bahayanya kalau penuduh tidak mampu membuktikan, biasanya penuduhnya justru pelaku jiplak. Kan gitu. Nah itu dia. Mainnya kurang jauh aja, jadi dia ngomongnya kayak gitu. Sahabat Casendang, barakallahu fikum. Syukran. Iya, silakan Bang Zuma ya, cuma mau ngasih Iya, tahu aja silakan. gitu. Silakan. Matius sama Injil Lukas, Bang. Matius sama Injil Lukas kalau nggak salah. Matius bab berapa? Sama Injil Lukas. Iya, Sebentar. silakan. Assalamualaikum Gurunda, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh, guru-guru Bunda. semua. Waalaikumsalam Bunda Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi Lanjut. Iya nih aplikasi. Iya, silakan. Kedengeran nggak sih kalau keluar dari aplikasi? Oh, enggak kedengaran, Bang. Aduh, susah juga ya. Ini saya keluar dari aplikasi. Di DM ke siapa atau di screenshot ke siapa, ke guru-guru di sini biar kita yang bacain juga nggak apa-apa. Kalau banyak kan Gurunda dia nggak bakalan tuh bacanya. Di Matius 6:9-13. Matius 6:9-13. Matius 6. Sama Injil Lukas. Satu aja dulu, Bang. Matius 6 data nomor 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan yang cukup, ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami. Mana Al-Fatihahnya mana sih, Bang? Kalau diharapkan seperti Al-Fatihah, Bang. Ah, nggak bisa dong. Dibaca dengan bahasa Arab.
Iya, soalnya Kristen Ortodok kan pakai bahasa Arab Oh yang di gitu. Timur Tengah. Iya. Iya, iya. Jadi maksud Anda ketika Matius 6 ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, jadinya dia berbunyi seperti Al-Fatihah gitu. Iya, lantunannya sama. Soalnya saya pernah lihat itu di VT itu. Masa? Jadi dia jadinya penyebutannya kayak Al-Fatihah jadinya gitu ya. Iya, benar Bang. Wah, keren juga. Masya Allah. Coba kita lihat. Makanya apakah benar diturunkan oleh Nabi Muhammad atau Oke. hanya Oke. menjiplak Coba kita begitu? Coba ya saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kalau kita lihat di dalam Matius 6 nomor 9, Lizalik salu haqadah abana aladi fi al-samawat li'ataqadas asmuk. Ayat kedua. Lihat malakutak litakun masyiantuk kama fi aslama hadalik aila al-arda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dikatakan di dalam bahasa Arabnya Matius 6 nomor 13 i'ana la al-muk wal quwat wal mats ila abad abdin amin. Sama ya, mirip ya. Ila abad al-abdin amin. Aminnya yang sama. Amin. Aminnya yang sama, Bang. Tapi saya lihat VT-nya sama loh Bang. Awalannya alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Bagaimana ceritanya alhamdulillah sementara di sana ada kata bapak? Aduh. Abana. Nggak ada sih. Abana. Abana di dalam Al-Quran. Berseliweran. Di dalam Al-Quran tidak pernah Allah dipanggil bapak, Aba. Abana alladhi fi al-samawat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Padahal kalau dilihat itu Bang, Matius, doa Bapa kami itu tidak ada ditemukan di manuskrip. Itu adalah sisipan. Tidak pernah ditemukan kemudian di dalam manuskrip bahwasanya itu adalah sesuatu yang ditemukan di dalam kaidah manuskrip yang pertama. Itu doa Bapa kami itu tidak pernah ada. Itu baru muncul kemudian. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan itu sama di Ortodoks, setahu saya Kristen Ortodoks itu bahasa Suriah pertama kali, bukan bahasa Arab. Mereka menggunakan bahasa Suryani. Oh gitu ya Bang. Iya. Kira mau nanya itu aja sih Bang. Oke, saudara. Ya, makasih ya Bang. Sama-sama. Amin, aminnya aja yang sama Jack. Gimana sih lo? Yang jiplak siapa? Mas Solang. Iya, Mas Solang generasi. Jadi saudara kita tadi itu mengambil data
Matius 9, Matius 6. Itu tradisi tradisi gereja, bapak gereja. Doa Bapa Kami itu ya itu sisipan karena tidak ditemukan, kemudian manuskrip pertama itu nggak ada. Itu udah ada itu. Sayangnya saya nggak bisa buka data ya teman-teman. Ada nggak? Oh, sudah turun ya. NRD. Mungkin Kang Dito bisa buka kamera, Kang Dito. Yang ini nggak bisa, ini anti rungkat baru nih. Anti rungkat. Ini anti rungkat jebol juga tadi siang. Oh, iya betul. Tapi lumayan kuat. Cuman tadi kok tiba-tiba cuman ngomong belum juga berapa detik. Berapa Ada yang menit? Belum pakai, sampai 5 menit. Ada yang pakai AI, profil AI. Bukan pakai AI, bukan. Itu iblis, mereka datangkan iblis itu untuk nombak gitu. Iblis Ini The King, mau apa lagi kau The King? Udah diakui tadi pagi dia. Yang menyembah Yesus itu adalah orang gila dan keras dengan setan. Oke, silakan saya bikin kopi dulu ya. Ya, silakan Dinda, Dito, dan semuanya. Siap Bang. Ya, Bang Roli dari sekte mana Bang? Hilang. Aku belum moderator loh Kang. Yuk naik, Ya, yang Kristen naik, silakan. Tapi kalau kita ngelihat DVD, saya juga sempat lihat, ya kelihatan sih itu editan. Ya. Yang Kristen, wah ini penghujat ini satu nih. Bang Dito izin, Assalamualaikum semua. Aku di follow aja, semenit aja, bantu follow teman-teman, baru turun lagi. Ya, silakan di follow teman-teman yang di atas semuanya, silakan di follow host juga ini akun baru saya nih, baru 4K ini. Silakan di follow teman-teman. Lop oranye-nya digas di terbang-terbangin lop oranye biar kuat komalnya ya. Betul. Guys, semua yang di atas di follow. Ini Rian Purba ini Muslim apa Kristen? Kristen. Purba. Oh Kristen. Oh Kristen, baik. Rian Purba Kristen teman-teman. Ya, yang Kristen nggak usah di follow. Follow yang di atas semua ya teman-teman. Ya, Rian Purba, ada yang mau disampaikan. Mau bertanya silakan atau berdiskusi silakan. Laporannya diterbangin ya teman-teman ya. Seperti apa? Apa? Menurut Muslim surga itu seperti apa? Ini tema kita, Kristen adalah Mesias. Kalau mau bahas tentang surga, minta tolong dulu sama host. Boleh nggak tuh? Masalahnya cuma Islam yang ada surganya. Kalau Kristen nggak punya surga, nggak usah bahas surga, bahas ini aja nih. Aliteng adalah Mesias, itu tuh Kang Dito. Netizen jangan cuma follow Bang Pandi, Bunda Mila, kami semua. Netizen. Iya, yang terkhusus Bunda Mila teman-teman. Yang adil ya dong. Sudah biasa. Bunda Mila, sudah biasa kita melihat ini atraksi stiker kalau dari Bunda Mila. Kenapa turun? Siapa? Nggak ada. Saya ngomong Kristen gak punya, Aliteng gak punya surga, ngambek dia turun. Dasar masalah generasi. Iya, masalangi generasi. Masalangi itu rusak rusak generasi. Yuk, yang Kristen silakan naik. Ada season buat teman-teman. Udah, akan dibantu follow. Aku izin turun. Ya. Ini yang kawan-kawan Muslim di bawah yang minta naik, izin saya cancel dulu ya. Kasih kesempatan teman-teman Kristen, 2 kursi kita siapkan. Jadi teman-teman yang Muslim yang kirim permintaan, izin saya cancel dulu. Supaya ada teman-teman Kristen yang kirim permintaan biar gampang dinaikkan sama host dan moderator.
Gitu aja. Aku izin turun semua ya. Gurunda izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana Bang? Bang Fandi mau kemana? Ayo Iwan bilang 4.000 nih, 4.000. Ayo genapkan 2K. Ayo. Ini kayaknya gara-gara Bunda Mila sering gabung di kita deh. Kayaknya sih. Sampai-sampai ini Ahmad Dhani titip salam sama Bang Zuma. Mungkin gara-gara Bunda Mila. Keren. Ya ini ada chatnya masuk. Akhi Billy, akhi. Tadi saya mau nelpon, ada titip salam, Ahmad Dhani titip salam katanya. Nah, curiga saya karena Bunda Mila sering gabung di sini kayaknya. Lanjut. Karena Ahmad Dhani itu senang religius juga, Bang Zuma. Iya, alhamdulillah. Oh, ada kitab Injilnya itu berapa itu? Tahun berapa gitu? Iya, beliau kan ini berdarah Yahudi kan beliau. Ada Yahudinya benar. Tapi dia bukannya waktu ke Bandung kita makan di rumah makannya Ahmad Dhani. Ingat gak di Braga itu Gurunda? Iya, betul. Ya syukurlah. Ada bagusnya juga kita teman sama orang-orang ini. Biar kita banyak belajar lagi ya. Lanjut teman-teman. Silakan. Kita sapa Nona Manis, Kristen Muslim, saudara-saudari. Nona Manis, Nona Manise, Mbak Nona. Suara laki-laki. Nona. Kristen. Nono. Bang Nono ini. Ayo Bang, silakan. Masya Allah, Bang Musafir. Keren. Musafir. Silakan Bang Nono. Memang kita ini kompak ya. Bunda Mila. Bukan ya. Kenapa Bang Fandi? Bang Nono. Oh Bang Nono, silakan Bang. Enggak panggil Nona ya karena laki-laki, silakan. Oh Kristen Bang? Islam Bu. Mama opula lama kali ngomong. Mu'alaf. Oh mu'alaf, Masya Allah mu'alaf dia. Apa yang disampaikan saudara, silakan. Mu'alafnya udah lama Bang? Atau baru? Ya. Udah baru mu'alafnya udah lama atau baru? Baru setahun. Alhamdulillah ya. Nah boleh nggak? Ini belum ada outernya. Boleh nggak? Kenapa? Apa kau